pagi, Tuan. Lagi. Mina, minum buat Bapak, gulanya satu saja. Baik, Nyonya. Mina, Nyonya. kamu bangunkan Mas Robi sama Mas Romi ya. Baik, Nyonya. Tunggu dulu. Mam, tadi malam anak-anak pulangnya kan pagi. Biarkan mereka tidur dulu. Kamu tunggu apa lagi? Cepat bangunkan Mas Robi ya. Baik, Nyonya. Papa juga sih terlalu kasih kebebasan pada mereka. Jadi anak-anak kita terlalu manja. Coba tanya sama Robi, Pak. Sudah berapa kali dia praktek selama ikut sama pengacara Astono? Pasti nggak bisa jawab. Orang dia nggak suka di bidang hukum, gimana mau ikut praktek? Nanti dulu Mama cobain. Aduh, manisnya. Manis dikit, enggak apa kan, Ma? Bukan sedikit, Pak. Ini kayak sirup. Mina! Mina! Tuh anak udah dibilangin berapa kali. Kalau bikin minum buat Bapak jangan terlalu manis. Papa juga jangan terlalu manjakan diri, Pak. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Coba lihat anak kita, Romi. Emangnya kenapa? Dia pikir kuliah di akademi itu disamakan dengan arisan. Main-main jadi lelucon. Kenapa? Karena Papa terlalu berlebihan memanjakan mereka. Mam, kata orang, kasih sayang ibu membuat anak-anak jadi manja. Tapi pagi ini Papa mendengar kasih sayang Bapak yang membuat anak-anak jadi manja. Mereka bukan anak-anak sembarang, Ma. Mereka adalah putra-putra Sartono Mukhtar. Papa. Kenapa, Pak? Manis? Aduh, Papa. Bentar, Pak ya. Selamat pagi Indonesia. Pagi Den Romi. Pagi Ma. Pagi Bi. Tes dong. Kamu tidur menjelang subuh, bangun kesiangan. Apa nggak takut ketinggalan kuliahmu? Mama, tidur kan sama pentingnya juga untuk kesehatan Ma. Itu betul, Ma. Ya tapi kan nggak baik. Robi yang ngajarin. Lu yang pulang malam, gua yang ngajar. Iya sih. Selamat pagi. Pagi Pak. Pak. Pagi, Pak. Bicara apa ini? Rame-rame. Biasa, Pak. Pagi-pagi udah kayak burung. Enggak kok, Pak. Enggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa gimana? Orang banyak yang mau diomongin kok. Lu dong. Ada apa ini? Gini Pak, apa-apa kan sekarang serba mahal. Sedangkan uang saku kami cuma 75.000 sehari. Lalu, maunya berapa? 100.000 Pak. 100.000? Jangan, Pak. Terlalu banyak. Sebagai anak Sartono Mukhtar, 75.000 sehari ya terkesan miskin, malu-maluin. Makan, Pak, makan. Jangan terpengaruh sama mereka. Biar dikasih berapapun, tidak akan cukup. Anak Sartono Mukhtar, siapa yang nggak kenal? Tapi mah, mana cukup. Ya. Kenapa, Pak? Matanya kedip-kedip. Aduh, kenapa ya? Masukkan binatang apa ini? Pak, pakai sapu tangan Robi, Pak. Kalau nggak, Romi ambil obat tetes mata ya. Udah hilang. Apa yang Mama bilang itu benar. Tidak ada penambahan uang saku. Atur pemakaiannya supaya cukup. Baik Baik, Pak.
Pagi. Pagi. Pagi-pagi kalian sudah di sini, ada apa? Biasa, Pak. Ambil gaji. Licik. Tidak berhasil membujuk mama, lalu minta dari papa, ya? Iya dong. Mau berapa? Kan tadi kita udah bilang sama Papa. Berapa? Ya kalau hariannya 100.000, sebulan untuk berdua 6 juta. 6 juta. Untuk berdua, Pak. Oh, Romi 3 juta. Robi ini 3 juta. papa teken, kalian isi sendiri. Tapi jangan lebih ya. Beres, Pak. Kasih. Makasih ya, Pak. Kasih, Pak. Makasih, Pak. Bye, Pak. Hai, Rob. Ya, masuk. Selamat pagi, Pak. Oh, selamat pagi. Saya Herman. Duduk. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak. Soal pinjaman yang 5 juta untuk pernikahan anak perempuan saya tempo hari itu. Ya. Saya tidak bisa melaksanakan cicilannya untuk bulan-bulan terakhir ini, Pak. Karena pengeluaran saya agak berlebihan setelah perayaan itu, Pak. Oh, begitu. Mbak tunggu sebentar ya. Fanny, kasih disuruh kesini sebentar. Man, saya tidak punya anak perempuan. Jadi saya dapat mengerti bagaimana repotnya mengawinkan anak perempuan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Kasidi. Ada apa? Coba duduk sebentar. Begini ya, Pak Herman ada pinjaman 5 juta kan? Iya, Pak. Tidak usah dibayar seluruhnya. 2.500.000 saya sumbangkan pada Pak Herman, ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak Mukhtar. Permisi. Kasidi, Ya. coba sebentar. Mana Pak Mariono? Kok belum kelihatan? Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Maaf saya terlambat. Saya harus cari bunga kesukaanmu ini dulu. Loh, bunga apa itu? Hari ini bukan hari ulang tahunku, dan juga bukan hari ulang tahun perkawinanku. Hanya untuk kenangan. Kenapa? Hari ini hari istimewa. 17 November 20 tahun yang lalu. Kau pertama kali bertemu denganku, sekaligus sebagai partner usahaku. Sejak itu, perjalanan hidupku sukses. Iya. Sekarang aku ingat. Juga sejak itu, perjalanan hidupku juga berubah. Iya. Betul, Bu. Selamat. Terima kasih. Selamat, Tom. Fanny. Selamat. Coba terima bunga ini, taruh di tempat yang itu ya, sana tuh. Silakan duduk. Saya di luar dulu. Ya. Ya. Persahabatan kita hari ini genap 20 tahun. Oleh sebab itu, saya sudah siapkan 2 karangan bunga lagi untuk keponakanku, Robi dan Romi. Oh ya? Iya. Mariono, anak-anak muda sekarang tidak suka menerima bunga mawar. Mereka lebih suka menerima bunga deposito. Iya.
Tong sampah siapa sih nih? Enak aja. Main taruh di tempat mobil gue. Payah. Siapa yang minain mobil gue tuh? Non, masih untung mobil lo nggak dibakar. Apa? Lo yang bikin? Bukan. Cuma anak dewa, Non, yang bisa berbuat begitu. Saya sih nggak tahu apa-apa. Lo anak baru sih. Mana lo tahu tempat itu udah blok khusus buat kereta bencana si anak dewa. Biar dia anak raja jin, kek. Pokoknya gue nggak peduli. Gue mesti cari tuh bajingan. Dia kotorin sama telapak sepatunya lagi. Brengsek. Sorry ya. Coba gue lihat telapak sepatu kalian. Oh, boleh. Nggak sama kan? Non, itu kan sepatu mahal punya. Ya. Mana mampu kami membelinya, Non. Siapa sih nama monyet yang punya mobil ini? Nanti juga kamu tahu lah. Non, kalau kami semua yang ngomong, itu sama aja menutup pintu rezeki kami, Non. Itu kan tambang emasnya kampus kita. Iya. Dengerin ya. Nanti gue bikin tambang emas kalian itu jadi comberan, tahu? Kok comberan? Gila. Tahu nggak? Mobil kayak tong sampah begitu. Cuma ngotor-ngotorin tempat parkir gue aja. Kalau dilihat dari segi manapun, nggak ada yang menarik kan? Ini lain, Rom. Mobilnya si butut, tapi kau pasti tergila-gila pada pemiliknya. Tahu nggak? Besok nih, dia bakalan dapat 1 gelar dari gue. Lo tahu apa? Ratu Penyok. Oh, ini yang disebut-sebut anak dewa kampus. 2 soal yang harus lo pertanggungjawabkan. Yang pertama, lo mesti beresin mobil gue. Yang kedua, tarik kata-kata penghinaan lo tadi. Kalau enggak, gue nggak akan pergi dari sini, tahu? Justru itu yang aku harapkan. Tangkaplah aku. Dan jangan biarkan aku kemana-mana walaupun seluruh dunia akan menertawahi aku, sayang. Bego. Maksud gue, lo nggak akan gue lepas dari tuntutan gue. Tolol. Hei, cewek. Gitu aja marah. Cakep juga lo. Brengsek, si Romi. Ngajar. Kasih pelajaran tuh anak. Ini, Pak. Nona, kamu tuh tidak usah memperpanjang hal-hal yang nggak ada gunanya. Sebelah mana yang dirusakin? Sebelah kiri, Pak. Oh, kalau gitu, kamu bilang sama si Romi, rusakin juga yang sebelah kanan.
Lo papa gimana sih? Kan tambah sakit hati nih, Tak. Maksud papa itu kalau dua-dua sudah dirusakin, kan nggak ada tempat lagi untuk dirusakin. Dan kamu nggak usah parkir tempat itu lagi. Beres kan? Oh, bisa-bisa kepala tuh anak. Sabaran Nita kan ada batasnya, Pak. No. Sabarlah sedikit. Kan kamu juga harus menyesuaikan diri di kampusmu yang baru. Kamu nanti pasti akan suka. Dah, papa mesti rapat di AT ya. Papa gimana sih? Punya anak satu-satunya, bukannya dibelain, malah domel-melin. Non. Lupa ya? Nggak apa-apa. Sudah. Jangan ngebut dong, Robi. Aku takut. Pelan-pelan aja. Asal nggak takut sama Robi nggak apa-apa kok. Nggak dong, aku takut sama kamu. Itu dong, baru namanya kita senyawa. Kamu pakai apa sih, Rok? Sampai-sampai hatiku gimana gitu. Gimana bagaimana? Aku nggak pakai apa-apa kok. Tapi yang jelas, aku merasakan hal yang sama kok. Sepertinya kau mencuri hatiku dan aku nggak tahu disembunyikan di mana. Yang bener. Iya, kau nggak percaya? Kalau kau nggak percaya, nah sekarang tempelkan telingamu di dadaku. Ayo. Tuh, kamu dengar nggak dadaku bilang apa? Enggak. Nah, kalau dadaku nggak bilang apa-apa, jantungku bilang apa? Nggak dengar apa-apa. Benar. Bener. Hah? Dengar dong. Mana? Juli. Gimana lakonmu sama si Nita itu, pacar barumu? Cerita dong. Brengsek tuh anak Bi. Kenapa, Rom? Makin dia bertingkah, makin ngebet gue sama dia. Lu sendiri gimana? Masih sama si Juli? Hah? Atau sekarang ganti sama si Mary? Iya. Atau Tina? Hah? Acara sih jalan terus sama si Juli. Tapi kalau schedule, tunggu dulu. Senin, Selasa boleh sama si Juli. Tapi selanjutnya atur. Tergantung sikon. Rom, jadi si Nita sampai di mana? Cerita dong, cerita. Gimana mau ada perkembangan, Bi? Setiap hari perang urat saraf. Gimana sih? Cewek kayak si Nita itu, kalau sampai ke tangan gua, selesai, amblas. Lu kan emang pakarnya, Bi. Padahal gue udah pakai ramuan dari berbagai jurus, nggak mempan juga. Kan berabe. Rom, jangan pernah menyerah sama cewek. Kecil, Rom, apalagi kita laki-laki. Selihai-lihainya perempuan, kita laki-laki harus lebih jago. Lu lihat dong cara gua. Aduh.
Hai Robi. Dari tadi kami apa kabar? pantau Anda berdua dari sudut sana. Lutfi, apa kabar? Jul, ini teman-teman pengacaraku yang lagi sukses. Handi, kenal kan? Handi, dulu sekuliah sama Robi Mokhtar SH. Lutfi, kenal kan? Saya Lutfi. Tolong Anda beri dia energi plus supaya dia mau menggunakan titel SH-nya itu. Dia ini pengacara berbakat yang jadi harapan usaha kantor pengacara kami. Oke, kita relax dulu ya. Mas? Tidak usah. Kami sudah duluan di meja sana. Kalau gitu bilnya satukan dengan Robi aja ya? Ya, thanks Rob. Wah, Rob, kau memang nggak pernah salah pilih pendamping. Kau harus bangga mendapat partner secanggih Miss Julie begini. Apa bukan sebaliknya? Dia justru yang harus merasa bangga mendapatkan aku sebagai pacarnya. Rob, minggu depan hadir bersama kami di pengadilan. Oke. Ada kasus menarik. Iya, Rob. Biar semua orang tahu bahwa kantor kami punya pengacara anaknya Pak RD Sartono Mokhtar. Oh, ayahmu keturunan Raden. Pakai RD depannya. Aduh, Juli, mereka tuh cuma guyonan. RD yang mereka maksud itu bukan Raden, tapi Raja Duit Sartono Mokhtar. Itu kata mereka loh. Dan kantor pengacara yang aku dirikan dan kerja sama aku dengan mereka itu hanya sekedar makan, minum, hanya untuk gengsi. That's all. Sorry, aku toilet dulu. Lu memang rembo deh kalau soal cewek, Rob. Dapat dari dana mana lagi tuh ikan maskot kita di Rob? Umurnya juga belum lebih dari 20 tuh kayaknya. Hah? Bagi-bagi dong. Tiap minggu ganti pacar nggak ingat kita, Rob. Dan setiap kali ganti, canggih-canggih punya lo. Gila lo. Sorry Rob, aku duluan. Selamat malam semuanya. Loh, Jul? Gue tinggal ya. Juli, dengar dulu dong, mereka kan cuma bercanda. Lawan macam apa itu? Mereka biasa seperti itu, Jul. Dasar kamu tidak punya nurani, kasar, gombang, bangsat! Kamu pikir kamu siapa? Berani tampar aku di depan orang? Ingat, Juli, semua kebutuhanmu aku berikan. Semua yang kau mau aku belikan, Juli. Tapi jangan sok ninggalin aku di depan teman-teman sekantorku. Kau pikir kau siapa? Baik, akan kubuktikan siapa aku sebenarnya, Tuan Robi. Sorry Rob, gara-gara kita ini. Udah, nggak usah dipikir. Cewek itu ibarat musim dingin dan musim panas. Datang silih berganti. Ya kan? Bener juga kamu, Rob. Ayo, jangan kita rusak acara. Oke, hidup mari kita harus jalan. dinikmati. Baiklah, mengenai anggaran dapat saya setujui. Tapi tolong diingat, jangan sampai terlambat penyerahannya. Nanti kita kena sanksi. Baik, Pak. Cukup sekian hari ini. Siapa itu? Maaf Pak, saya sudah berusaha menahannya, tapi dia masuk juga. Ada apa, Nona? Bapak Pak Mokhtar, Ya, ada urusan apa? saya Yuli, teman akrab anak Bapak, Robi. Oh, Fani, tinggalkan kami. Silakan duduk. Maaf, terpaksa saya mengganggu waktu Bapak yang berharga ini. Oh, tidak apa-apa. Kalau untuk anak-anak saya, welcome saja. Selamat siang. Selamat siang. Ini Pak Mariono. Ini Nona Yuli. Nona Yuli, temannya Robi. Kebetulan, saya mengharapkan ada saksi yang mendengarkan pembicaraan saya dengan Pak Mokhtar. Maaf, barangkali saya tidak sopan di sini. Oh, tidak apa-apa. Mariono boleh jadi saksi. Silakan duduk. Singkat saja ya Pak. Bapak kan orang terkenal dan tokoh usahawan yang sering mendapat pujian dan penghargaan. Punya rasa sosial yang tinggi. Tapi saya jadi prihatin sekali kalau boleh saya katakan bahwa anak Bapak Robi itu tidak lebih dari noda hitam yang akan merusak citra dan nama baik Bapak. Apa yang telah dia lakukan? Tanya sendiri saja pada anak Bapak.
Apalagi yang akan dia perbuat atas diriku dan harga diriku setelah dia mendapatkan semuanya. Dan bukan cuma aku seorang yang telah dia permainkan, berlusin gadis yang telah jadi korbannya. Kalau aku tahu sebelumnya, akan aku bikin dia jadi monyet. Bisa Bapak bayangkan, kalau besok lusa datang gadis-gadis yang tidak berdosa mengadukan persoalannya ke rumah atau ke kantor Bapak. Reputasi Bapak sebagai ayah dan usahawan besar akan hancur lebur. Selamat siang. Nanti dulu. Tolong, jangan ceritakan soal ini pada orang lain. Perlu apa? Saya bantu. Tolong saja anak Bapak si Robi itu, supaya orang tidak ngomong. Kalau mau lihat buahnya, lihat saja pohonnya. Kedatangan anak gadis tadi perlu kita bahas. Nggak usah, Yon. Zaman sekarang beda dengan zaman kita dulu. Dulu kita pacaran 1 tahun pun paling-paling pakai surat-suratan. Iya. Tapi cewek-cewek zaman sekarang, beraninya bukan main. Dia tahu kalau Robi itu anaknya Pak Sartono Mukhtar yang banyak duit. Paling-paling cewek itu hanya memerlukan fulus saja. Begitu macem lu ah. Sini. Dua-dua. Duduk. Jam berapa sekarang? Jam 2 kurang, Pak. Nyatut. Jam 3. Dari mana kalian? Pub? Disco? Nggak berani jawab kan? Kalau jawab, kalian akan malu sendiri. Dengar baik-baik. Ini peringatan terakhir. Jangan coba-coba lagi pulang pagi. Mengerti? Ngerti, Pak. Tapi, Pak, gimana kami ingin mendengar peringatan yang terakhir? Yang pertama aja belum pernah kami dengar. Nah, ini, Pak. Papa terlalu manjakan mereka. Jadi lidah mereka tajam seperti gunting. Akibatnya, kalau begitu, ini peringatan Papa yang pertama dan yang terakhir. Kalau Robi tidak berhasil jadi pengacara, Papa akan cabut semua fasilitas yang selama ini Papa berikan. Dan Romi harus lulus ujian. Paham itu? Iya, Pak. dengar nasihat Papa kalian. Papa kan tidak pernah ngomel. Kalau Papa sampai ngomel, berarti kalian sudah keterlaluan. Dan kalau Papa kecewa, siapa yang menanggung risiko? Mama. Mama bisa shock, bisa kambuh jantung Mama. Hei, bubar! Bubar semuanya! Cepat! Bubar! Bubar, cepat semua! Bubar, bubar! Bubar semua! Bubar! Cepat, bubar! Ini restoran sebentar lagi gue mau pakai. Dita, ngapain lo di situ? Keluar lo! Mau mampus kali dia. Gawat dia. Bandel nih cewek nih. Brengsek juga nih. Konyol nih cewek nih. Apa-apaan sih? Lepas Tunggu! Burung perkutut yang satu ini, biar A yang nanganin. Halo sayang. Halo sayang. Silakan duduk. Your name? What? Oh, you speaking English? Yeah. Inggris Betawi. Cuma buat nampang doang.
What can I do for you, lady? Pokoknya apa yang you bilang, I follow you deh. Oke? Oke. Gile, apa dia omongin sih? Lo kayak nggak tahu si Nita aja. Paling-paling dia mau ngerjain itu, si koboi kampus. Adalah suatu penghinaan terhadap kecantikanmu jika I menolak permintaan tolong Nona Anita Ruminta Maulana. Ya, Nona Anita. Biar saya kasih pelajaran buat orang yang mempermainkan Anda. Oke? Terima kasih banyak. Lo sekep di mana, Anita? Ada di dalam. Lagi nunggu apa nih? Rupanya pengawal-pengawalmu itu memerlukan pengawalan. Ayo lihat. Kok jadi begini? Kau yang mulai permainan ini. Tunggulah permainanku yang akan datang. Pasti akan lebih menarik dari yang ini. Nita, kenapa sih lu tuh selalu mengejek dan mempermalukan si Romi? Nyatanya malah Romi yang menang. Kita yang jadi malu. Manusia sombong kayak si Romi itu harus dikasih pelajaran biar dia tahu diri dan tidak anggap enteng orang. Pokoknya kalian lihat aja nanti. Sorry, kalau tidak salah Anda adalah Mirna Pragawati. Hai Mir. Hai, kamu pasti... Ya, betul. Jun, biasa ya, big glass. Mir, tambah minumnya? Oh enggak, terima kasih. Tadi saya pikir kamu sudah lupa dengan janji kamu. Terlalu sibuk dengan cewek-cewek kamu, sampai lupa sama saya. Tidak ada cewek lain hari ini selain kamu. Kita pergi sekarang? Rob, Oh maaf, habiskan dulu birnya. Gak apa-apa. Kamu jauh lebih penting daripada bir ini. Bagaimana? Ayo. Sudah tahu mau kemana? You suka hotel yang mana? Rupanya kita tidak tahu mau kemana. Bagaimana kalau di rumah saya saja? Kamu lihat dulu. Barangkali cocok. Nggak ada siapa-siapa kok. Nggak akan ada yang ganggu.
Mir. Jun, biasa ya? Oke. Kok? Udah, gak apa-apa. Ayo, gak apa-apa. Makasih. Jun, oke. Silakan masuk. Yuk, silakan. Oh iya, kamu mau minum apa? Teh? Kopi? Atau yang ada alkoholnya barangkali? Gampang. Itu urusan nomor 2. Kamu profesional sekali. Saya suka itu. Kalau begitu, biar saya make up dulu ya. Oke. Kamu bisa atur peralatan kamu. Silakan. Nggak lama kok. Peralatan. Aneh. Belum pernah aku ketemu cewek seagresif ini. Begitu ketemu langsung takluk. Wow, mudah-mudahan fotografer itu bisa mengangkat aku menjadi foto model yang paling top. Bagaimana? Kamu sudah siap? Aku selalu siap. Sudah cari tempat yang pas? Di sini juga oke, yang penting kan memuaskan. Kamu kan yang lebih prof. Terserah kamu. Ya, mungkin kadang-kadang nanti dengan gaya berdiri atau kalau duduk seperti ini, nggak apa-apa kan? Iya, oke. Untuk tahap permulaan oke. Loh, tunggu apa lagi? Iya. Bisa mulai sekarang kan? Iya, bisa. Hei, wah, nggak sangka. Ternyata kamu biasa ya merayu model-model kamu sebelum pemotretan. Apa kamu mau dipotret dalam keadaan begini? Begini bagaimana? Bukankah yang begini yang maksudku yang sama-sama kita inginkan? Ih, kok begitu sih? Buat apa kau panggil aku ke sini? Kalau bukan untuk membuatmu senang sama aku. Maaf, kalau begitu mungkin kita sudah salah paham. Kukira kau adalah juru foto yang kutunggu-tunggu tadi. Juru potret? Iya, fotografer. Fotografer? Mirna, aku Robi Sartono Mukhtar. Robi? Iya. Anaknya Sartono Mukhtar? Iya, kok nggak percaya? Jadi kamu bukan... Aku bukan fotografer, aku Robi. Maaf, kalau begitu ini salahku. Ini kesalahan yang sangat indah, Mirna. Sukses. Aduh, asik. Mama juga sukses. Brengsek. Gue mesti naik lantai 3. Memangnya dia bayi, Pak, yang harus disusui dan suapi. Kalau lapar juga cari makan sendiri. Di mana pikiran sehatnya? Cari kado buat pacarnya saja, harus mobil baru. Jangan. Tangan ini lebih cocok untuk membelai, bukan untuk melukai. Loh, Papa sama Mama katanya mau bawain jodoh buat Mirna dari sana. Besok Ayah akan kirim si Romi ke rumah sakit. Pokoknya Mama sama Papa nggak usah repot-repot deh sekarang nyariin jodoh buat Mirna. Pokoknya sip. Yang hanya